Bab 881. Lacey, sebenarnya aku dari Ateville. Alfred Booth adalah guruku saat itu, tapi dia sering meremehkanku dan menindasku, Zeke menjelaskan. Lacey terkejut mendengar penjelasannya. Zeke, aku tidak menyangka kamu datang dari Ateville. Aku sudah melihat itmu dan mengira kamu dari Oakhurst City. Saya pindah ke Oakhurst City sesudahnya, tambah Zeke. Lacey mengangguk, begitu. Zeke, apakah orang tuamu di Ateville? Kurasa kita harus mengunjungi mereka kapan-kapan. Zeke berpikir sejenak dan menghela nafas, mereka sudah meninggal. Lacey terkejut. Sayang sekali. Kalau begitu kita harus memberi hormat di kuburan mereka. Tentu. Di sisi lain, ketika Hades memberitahu Wade bahwa Tuan Williams bersedia melakukan keadilan kepadanya, dia sangat gembira. Jiwa-jiwa malang Jenkins akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Zeke Williams pasti akan mati jika Master Williams bergerak. Wade segera memberitahu Helen Zelle dan Mrs. Moore. Pada saat itu, mereka berdua baru saja dibebaskan dari penjara setelah ditahan selama lebih dari setahun. Namun, mereka sama sekali tidak senang dibebaskan. Bagaimanapun, mereka membayar harga yang lumayan 5 miliar. Nyonya Moore bahkan kehilangan salah satu tangannya. Mereka berdua berharap bisa menguliti Zeke Williams hidup-hidup. Tentu saja, mereka sangat gembira mendengar kabar baik dari Wade. Helen menambahkan, cepat, pergi dan temui juru bicara Master Williams. Kita harus membuatnya bergerak tidak peduli berapapun biayanya kali ini. Nyonya Moore bertanya, apakah Alfred Booth juru bicara Master Williams? Saya kenal orang Booth ini. Saya tidak menyangka dia memiliki hubungan dengan Master Williams. Helen sangat gembira, Anda tahu juru bicara Master Williams. Kami akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan bantuan Master Williams jika Anda mengenalnya secara pribadi. 10 menit kemudian, Wade, Helen, dan Mrs. Moore berkumpul di ruang pertemuan kediaman Zelle untuk menunggu Alfred Booth. Kepala Kaun, Damian, pergi ke barat laut untuk mencari bantuan Drake. Namun, ketika dia tahu bahwa mereka memiliki peluang bagus untuk mendapatkan bantuan Master Williams, Damian menyerah pada jalannya untuk mencari bantuan Drake dan malah bergegas kembali ke Ateville. Alfred Booth tiba dalam waktu singkat. Ketiga kepala rumah tangga masing-masing bergegas menyambutnya. Mrs. Moore sedang menjilat Alfred, merebut, suatu kehormatan untuk memiliki Anda di sini hari ini. Silakan, duduk. Alfred duduk, acuh tak acuh terhadap ucapan terima kasih Mrs. Moore. Wanita ini dulu tidak mengakui saya sama sekali. Sekarang saya berhubungan dengan Master Williams, tiba-tiba dia memanggil saya sebagai Tuan Booth. Rasanya enak. Saat Alfred menyesap secangkir teh yang telah disajikan, Helen buru-buru bertanya, Tuan Booth, apakah Anda merasa teh ini sesuai dengan keinginan Anda? Rahasia hanya menghasilkan beberapa ratus gram jubah merah besar ini dalam setahun. Alfred mengangguk, lumayan. Helen segera bertanya kepada kepala pelayan, berapa banyak jubah merah besar yang kita miliki sekarang? Kepala pelayan menjawab, Nyonya, kami memiliki sekitar 700 gram tersisa. Helen kemudian memerintahkan, oke. Kemasi semuanya untuk Tuan Booth. Baik, Nyonya, jawab kepala pelayan dan pergi. Alfred Booth terkejut, karena dia tidak terbiasa dengan perlakuan seperti itu dari Helen. Dia dulunya tinggi dan perkasa, dan dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan Helen. Sekarang merekalah yang mencoba menjilat sepatunya. Master Williams memang seorang legenda. Alfred tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Kalian tahu bahwa Tuan Williams tidak akan bergerak dengan mudah. Apakah dia akan melakukan apapun kali ini tergantung pada ketulusan Anda. Nyonya Moore mengartikulasikan kata-katanya dengan hati-hati, berapa yang diminta Tuan Williams. Alfred mengulurkan 5 jari. Bab 882. Nyonya Moore bertanya, 5 miliar. Alfred marah pada tebakannya, 5 miliar. Untuk siapa Tuan Williams? Seorang pengemis. Karena kalian menganggapnya enteng, lupakan kesepakatan ini. Alfred bangkit untuk pergi setelahnya. Zeke memerintahkan agar dia bermain keras untuk mendapatkannya. Ketiga kepala rumah tangga terkejut melihat reaksinya dan buru-buru meminta Alfred untuk tinggal. Tuan Booth, Anda salah memahami kami. Bukannya kami meremehkan Tuan Williams. Kami hanya berpikir bahwa orang yang kami coba hadapi hanya bernilai 5 miliar.
Mungkin maksud Tuan Booth adalah 50 miliar. Alfred menghentikan langkahnya dan mengangguk. Tiga kepala rumah tangga saling bertukar pandang, sobek pada konfirmasi. Sejujurnya, semua kekayaan mereka digabungkan hanya berjumlah 50 miliar. Master Williams pada dasarnya memeras mereka untuk meminta harga seperti itu. Namun, jika mereka tidak berurusan dengan Zeke, mereka mungkin akan bangkrut dan warisan mereka akan dimusnahkan. Pada akhirnya, Helen membuat panggilan. Oke, 50 miliar itu. Oke, kalau begitu kalian sebaiknya bersiap-siap, jawab Alfred. Saya akan mengatur agar Tuan Williams bertemu dengan Anda semua untuk membahas detailnya setelah dia mendapatkan bayarannya. Alfred pergi tanpa bertanya dengan siapa mereka ingin Tuan Williams berurusan. Ini adalah bagian dari rencana Zeke juga. Mereka bertiga masih tidak senang setelah mengirim Alfred pergi. Nyonya Moore menghela nafas, 50 miliar. Arus kas kami bahkan tidak mencapai 1 miliar saat ini. Helen menggertakkan giginya, karena Tuan Williams meminta 50 miliar, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk menghapus Zeke Williams itu dengan uang sebanyak itu. Saya pikir kita bisa melakukannya jika kita menjual beberapa aset. Kita tidak hanya akan menjadi bisa membasmi Zeke, tapi kita juga bisa mengenal Master Williams. Mengapa khawatir tentang 50 miliar ketika kita bisa mendapatkannya kembali dengan jaringan Master Williams? Alfred pergi dan memberitahu Zeke tentang kabar baik itu. Zeke mengangguk. Kerja bagus. Sekarang kita hanya perlu menunggu 4 rumah tangga besar mengumpulkan dana. 4 rumah tangga besar mulai menjual aset mereka untuk mengumpulkan 50 miliar. Langkah besar itu menarik perhatian publik. 4 rumah tangga besar pada dasarnya menjual angsa yang bertelur emas untuk mereka. Oleh karena itu, publik tidak bisa tidak merasa penasaran tentang hal itu. Setelah beberapa penggalian, publik akhirnya mengetahui bahwa 4 rumah tangga besar sebenarnya mengumpulkan dana untuk meminta Master Williams untuk menghadapi musuh bersama mereka. Musuh yang malang ini pasti akan menderita di tangan Master Williams, dan 4 keluarga besar akan menjadi pemenang pada akhirnya. Mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 hari untuk mengumpulkan 50 miliar. Nyonya Moore segera menghubungi Alfred dan memintanya untuk membawa Master Williams untuk membahas rincian rencana mereka. Alfred menjawab, transfer uang ke rekening saya. Saya akan membawa Tuan Williams setelah verifikasi di pihak saya. Nyonya Moore tidak berpikir 2 kali dan mentransfer 50 miliar ke rekening tersebut. Karena Master Williams adalah seorang pejuang legendaris, mereka mengharapkan dia untuk menjunjung tinggi nama baiknya. Setelah memastikan bahwa uangnya masuk, oke, sekarang coba suruh Zeke pergi ke tempatmu. Tuan Williams benar-benar sibuk dan tidak punya waktu untuk pergi mencari Zeke Williams. Tidak masalah, Mrs. Moore setuju. 4 rumah tangga besar kemudian memutuskan untuk mengadakan perjamuan dan mengundang Zeke Williams. Alasan mereka adalah untuk meminta maaf atas kesalahan mereka terhadap Frederick saat itu. Itu sebenarnya jebakan. Karena Zeke tidak ragu-ragu dan setuju untuk menghadiri perjamuan setelah menerima undangan, keempat keluarga itu sangat gembira. Dia benar-benar percaya bahwa kita akan tunduk padanya. Betapa tidak masuk akalnya. Bab 883. Zeke terlambat menghadiri perjamuan, dia memilih untuk tiba di sore hari. Kepala 4 rumah tangga besar telah menunggu. Zeke mengambil tempat duduknya tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Lagi pula dia akan mati. Zeke melihat ke meja yang kosong. Tidak ada sesajen atau nisan untuk mendiang saudaraku. Begini caramu meminta maaf. Helen menjawab tanpa ekspresi, kami sudah menyiapkan persembahan. Dia menjentikkan jarinya. Pelayan rumah tangga Zeli dengan cepat meletakkan persembahan dan batu nisan di atas meja. Namun, itu bukan nisan bagi Frederick. Mereka adalah batu nisan kerabat dari 4 rumah tangga yang telah dibunuh Zeke. Ada 10 dari mereka secara total. Zeke mengagumi batu nisan yang diletakkan di hadapannya dan berkomentar, saya akan memaafkan kesalahan mereka terhadap saya karena mereka sudah mati. Tidak perlu mengatur batu nisan mereka untuk meminta maaf kepada saya. Tidak masuk akal. Helen membanting meja dan berdiri. Williams, bukankah kamu terlalu egois? Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan meminta maaf padamu? Betapa konyolnya. Dia melirik bawahannya. Bawahannya melanjutkan untuk memblokir pintu masuk dari dalam, tidak meninggalkan ruang bagi Zeke untuk melarikan diri. Zeke mengerutkan alisnya, apakah kalian meremehkanku?
Mencoba menghabisiku dengan pria-pria kasar ini. Helen mencibir, seperti yang kamu inginkan, kami telah membawa seseorang yang dapat menjatuhkanmu. Ini menggelitik minat Zeke. Oh, siapa itu? Helen menjawab, Master Williams yang terkenal, saya yakin Anda pernah mendengar tentang dia. Zeke mendengus, kau menunjukku untuk membasmi diriku sendiri. Betapa tidak masuk akalnya. Kepala empat rumah tangga saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak, terutama Wide. Hahaha. Maksud Anda adalah Master of Rahasia, Master Williams sendiri. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda di cermin? Saya akui bahwa Anda cukup mampu. Tapi itu hanya kacang di depan Master Williams. Anda praktis menghina Master Williams. Jika Anda bahkan bisa berbicara dengan Master Williams, saya akan makan kotoran di depan Anda. Zeke menjawab, tentu. Saya sebenarnya belum pernah menyaksikan seseorang makan kotoran sebelumnya. Alfred bergegas ke tempat kejadian pada saat yang bersamaan. Keempat kepala itu bangkit menyambutnya. Tuan Booth, silakan duduk. Di mana Tuan Williams? Mengapa Anda sendirian di sini? Apakah Anda perlu saya mengirim mobil? Tuan Williams sudah ada di sini, jawab Alfred. Aku sudah meminta kalian untuk membawa musuhmu ke sini. Apakah dia sudah datang? Mrs. Moore menunjuk Zeke. Itu dia. Alfred melirik Zeke dan berpura-pura marah. Bajingan. Apa yang kamu maksud? Keempat kepala itu bingung. Apa maksudmu? Alfred menjawab, Anda meminta Tuan Williams untuk bunuh diri. Kalian mencoba untuk membeli nyawa Tuan Williams seharga 50 miliar. Mengapa kalian tidak bunuh diri saja? Semua warna terkuras dari wajah mereka begitu mereka mendengar kata-kata itu. Tuan Booth, apa sebenarnya maksud Anda? Alfred berteriak, omong kosong. Zeke Williams adalah Master Williams. Mereka berempat merasa seperti baru saja disambar petir dan membeku di tanah. Zeke Williams adalah Master Williams. Kotoran. Kami telah menunjuk musuh kami untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Betapa konyolnya. Bagaimana pecundang seperti Frederick memiliki teman yang luar biasa. Ada saat ketika mereka ingin menunjuk Unreachable 8 dan 4 Divinities untuk menghancurkan Master Williams. Itu adalah langkah bunuh diri. Tunggu sebentar, ada yang salah di sini. Bab 884. Zeke Williams tahu mereka menunjuk Master Williams untuk menghancurkan dirinya sendiri, tetapi dia tetap menyetujuinya dan bahkan menerima imbalan 50 miliar. Sialan, itu jebakan. Dia baru saja menipu 50 miliar dari kami. 50 miliar bukan lelucon. Mrs. Moore batuk darah pada Wahyu. Alfred berjalan ke sisi Zeke. Tuan Williams, saya minta maaf atas kelalaian saya dalam masalah ini. Saya tidak melakukan uji tuntas yang tepat sebelum menerima misi ini. Saya pantas dihukum karenanya. Zeke melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Tidak apa-apa, toh kami tidak menderita kerugian apapun. Empat kepala keluarga ingin meludahkan darah ke wajah Zeke. Tidak hanya dia tidak menderita kerugian apapun, tetapi dia juga menghasilkan banyak uang darinya. Zeke melihat mereka berempat dan memerintahkan, lanjutkan. Mereka berempat tercengang. Terus apa? Zeke menambahkan, apakah kalian tidak meminta maaf pada temanku? Lanjutkan. Mereka hanya bisa menurut. Mereka akan menderita akibat yang besar jika Master Williams benar-benar tidak senang dengan mereka. Mereka berempat hanya bisa memindahkan nisan kerabat mereka ke bawah dan membuat yang baru untuk Frederick, menempatkannya di paling atas. Zeke bangkit dan menambahkan tanpa ekspresi, kalian sebaiknya bersiap untuk pemakaman temanku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari tanggung jawab kalian. Tentu saja, jika kalian benar-benar ingin mengalami murkaku, aku bisa membiarkan kalian teman-teman sudah merasakannya. Namun, akan ada dampak besar. Keempat rumah tangga memang mengalami pukulan besar. 50 miliar tidak diragukan lagi harga yang sangat besar untuk dibayar. Setelah Zeke pergi bersama Alfred, Mrs. Moore meninju meja dengan keras hingga tinjunya berdarah. Alfred Booth terlalu berlebihan. Dia pasti bekerja sama dengan Williams untuk mempermainkan kita. Helen menggertakkan giginya. Ini masih jauh dari selesai. Aku pasti akan membuatnya membayarnya. Wide merosot di kursi, dia Master Williams, bagaimanapun juga, Master kedua rahasia. Apa yang harus kita lakukan untuk melawannya? Helen menjawab, dia hanya Master kedua.
Jangan lupa bahwa ada seseorang di atasnya Drake. Tiga lainnya bersukacita dan melirik Damian dengan harapan. Tuan Kaun, bagaimana kemajuan dalam meminta bantuan Drake? Damian tersenyum. Kabar baik. Drake menolak kita. Sisanya bingung. Bagaimana kabar baik ini? Biarkan aku menyelesaikannya, tambah Damian. Drake menolak kita karena lawan kita bukan siapa-siapa, dan itu tidak layak untuk dipertimbangkan. Namun, jika Drake tahu bahwa lawan kita adalah Master Williams, tidakkah menurut Anda dia akan berubah pikiran? Yang lain sangat senang mendengarnya. Ya, saya pikir kami memiliki peluang bagus. Cepat, minta Drake membantu kami. Naik jet pribadiku. Drake adalah seorang veteran. Pasti dia bisa bertarung melawan Zeke Williams. Aku ingin dia mengembalikan semua yang dia ambil dari kita. Aku ingin Zeke dikubur hidup-hidup untuk membalaskan dendam putraku. Ucapan terakhir tentu saja diucapkan oleh Ni Mor. Dia terobsesi untuk membakar Zeke hidup-hidup. Setelah meninggalkan keluarga Zeli, Alfred mengeluarkan kartu. Tuan Williams, ini 50 miliar dari 4 rumah tangga. Zeke mengambil alih kartu itu dan bertanya, apakah menurut Anda mereka akan belajar pelajaran mereka setelah pengalaman ini? Alfred menarik napas dalam-dalam, Kudengar mereka mencoba membuat Drake bertarung melawanmu. Sebuah jet pribadi terbang ketika mereka berbicara. Bab 885. Alfred melirik jet yang terbang di atas mereka, itu jet pribadi Zeli yang menuju barat laut. Kurasa mereka akan menangkap Drake. Zeke menjawab, bagus. Lagi pula aku sudah lama ingin bertemu dengan Grandmaster Erasia. Namun, Alfred khawatir, Tuan Williams, Drake adalah seorang veteran dan memiliki pengaruh yang cukup besar di barat laut. Seberapa yakin Anda dalam mengalahkannya? Zeke menjawab, saya pikir Drake bahkan tidak layak disebut. Alfred tercengang. Zeke menceritakan lelucon yang bagus. Sebenarnya, saya sama sekali tidak peduli dengan identitas Master Williams saya, jawab Zeke. Dia mengambil cuti sesudahnya. Alfred merasa merinding di punggungnya dan menatap siluet Zeke. Tuan kedua rahasia bukan apa-apa baginya. Seberapa kuatkah identitas aslinya? Mungkinkah? Umum. Di barat laut. Di padang rumput hijau yang luas berkeliaran kawanan ternak. Orang-orang di sini adalah pengembara yang hidup damai dan tidak terganggu. Mereka tidak percaya pada dewa atau hantu. Satu-satunya keyakinan mereka adalah Drake. Drake adalah orang yang melindungi tanah luas di barat laut, melindungi orang-orang di sana dari serangan orang asing dan memberi mereka kemakmuran dan kedamaian. Dia adalah seorang legenda hidup. Kamar Drake dikenal sebagai Istana Helios. Kediamannya tidak diragukan lagi mencerminkan kelas istana kekaisaran. Damian memasuki Istana Helios setelah beberapa putaran pemeriksaan, dan dia akhirnya bertemu dengan Drake yang legendaris. Drake adalah seorang pria di masa jayanya dan tampak seperti seorang pemburu. Namun, kekejamannya tidak bisa dibandingkan dengan pemburu lainnya. Dia sedang bermain-main dengan busur favoritnya saat ini. Damian membungkuk padanya dengan hormat. Tuan Drake, saya minta maaf karena mengganggu Anda sekali lagi. Jelas bahwa Drake kesal melihat Damian. Kenapa kamu di sini lagi? Damian menjawab, Tuan Drake, intel saya terbukti salah terakhir kali. Sebenarnya, orang yang ingin kita tangani bukanlah siapa-siapa. Ini adalah Master Williams yang terkenal. Oh. Sepotong informasi ini tampaknya telah menggelitik minat Drake, apakah ini Master Williams yang menang atas 10.000 penyergapan yang kuat? Damian mengangguk, benar. Drake mendengus, mereka yang di bawahku tidak pantas mendapatkan gelar Master. Damian kecewa dengan reaksinya. Sepertinya bahkan Master Williams tidak layak untuk Drake. Namun, Drake tiba-tiba mengumumkan, karena dia dihormati sebagai master oleh yang lain, saya pikir dia bisa berarti sesuatu. Saya ingin bertemu dengannya. Damian sangat gembira mendengar berita itu. Cobra, masuk, perintah Drake. Seorang pria bermata satu masuk, salam, Tuan. Drake memerintahkan, pimpin tim Asklepios Anda ke Ateville dan carikan saya seseorang yang menyebut dirinya Master Williams. Cukup sampaikan undangan berburu atas nama saya. Cobra kemudian menyilangkan tangannya di depan dadanya. Iya Pak. Damian sangat senang dengan perintah itu. Tim Asklepios Cobra terkenal sebagai tim yang dikultivasikan oleh Drake sendiri.
Mereka terkenal karena mengalahkan dua master, yang akhirnya kehilangan nyawa mereka tepat di tempat kejadian. Sebagai perbandingan, tim hanya mengalami cedera ringan. Master Williams tidak akan pernah bisa menandingi dua master. Apa lelucon? Ketika Cobra mencapai Ateville bersama dengan tim Asklepios, hari sudah larut pagi. Cobra tersenyum sinis saat melihat gedung Transmedia yang megah. Saudara-saudara, mari kita menyibukkan diri malam ini dan meruntuhkan tempat ini untuk memberi pelajaran kepada orang Williams itu. Aku akan mentraktir kalian semua ke klub nanti. Di bawah komando Cobra, sekitar 100 anggota tim Asklepios berlari ke dalam gedung, menghancurkan segala sesuatu yang terlihat sampai ke lantai 10. Bab 886. Dalam waktu kurang dari setengah jam, bagian dalam gedung berubah menjadi tumpukan puing. Untungnya, tidak ada seorang pun di dalam gedung, dan tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Cobra puas dengan kerja timnya. Damian, atur klub terbaik di Ateville untuk saudara-saudaraku. Damian tidak senang dengan permintaan Cobra. Apakah kalian di sini untuk menjalankan misi atau untuk bermain? Namun, dia tidak membuat pikirannya menjadi vokal dan mengaturnya untuk pergi ke klub malam bintang timur. Keesokan harinya, Zeke mengajak Lesi dan Mia untuk menikmati kelezatan sarapan lokal di Ateville, susu kedelai fermentasi dan donat. Namun, sepertinya hanya penduduk setempat yang menikmati susu kedelai fermentasi. Lesi dan Mia sama-sama merasa sulit untuk menelan. Zeke melanjutkan untuk memesan 2 porsi wafel untuk mereka dan menghabiskan sisa susu kedelai fermentasi mereka. Dia meminumnya sekaligus, dengan gaya Ateville yang sebenarnya. Alfred meneleponnya ketika dia sedang menikmati minuman. Tuan Williams, Transmedia telah digeledah kemarin. Apa? Zeke marah dan bergegas ke gedung Transmedia bersama dengan Lesi dan Mia. Kedua wanita itu sangat terpukul mendengar berita itu. Sepertinya Ateville mungkin tidak ideal untuk memulai bisnis. Gedung itu telah hancur 2 kali dalam 2 hari. Para wanita berpikir untuk mundur dari Ateville sama sekali. Ketika mereka bertiga mencapai gedung Transmedia, gedung itu sudah dikelilingi oleh para penonton. Kaca semua pecah dan menutupi tanah di luar gedung. Orang dapat melihat melalui jendela bahwa bagian dalam bangunan telah dijarah. Komputer, mesin fotokopi, dan alat tulis semuanya hancur, beberapa barang bahkan terlempar keluar dari gedung. Dokumen dibakar dan dindingnya hangus. Staf tiba di kantor pagi-pagi sekali, menggigil ketika mereka berdiri di luar gedung yang hancur. Lesi jengkel dan melambaikan tangannya pada beberapa staf. Cepat, ikuti saya ke kantor untuk menyimpan beberapa dokumen penting. Staf hanya berani masuk ketika Lesi memimpin mereka masuk. Zeke melirik Alfred. Alfred mengerti maksud bosnya dan mengikuti Lesi ke dalam gedung. Dia ingin aku melindungi Lesi dari potensi bahaya yang mengintai di dalam gedung. Para penonton dihebohkan dengan spekulasi. Bukankah keempat keluarga itu menunjuk Tuan Williams untuk berurusan dengan Zeke Williams? Apakah ini perbuatan Tuan Williams? Untuk siapa Anda mengambil Master Williams? Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya mendengar bahwa Tuan Williams tidak membantu mereka tetapi alasan pastinya tidak jelas. Sepertinya keempat keluarga telah menunjuk kekuatan lain untuk berurusan dengan Zeke Williams. Wajah Zeke menjadi gelap saat dia mendengar gumaman itu. Seperti yang diharapkan, ini dilakukan oleh orang-orang Drake. Dia tidak akan berhenti pada ini. Drake pasti akan datang mencariku. Zeke sama sekali tidak terburu-buru untuk menemui Drake. Sebaliknya, dia memutuskan bahwa dia akan menunggu Drake datang mengetuk. Di klub malam bintang timur, Damian mengetuk pintu Cobra dengan cemas. Cobra membuka pintu dengan mata mengantuk. Dia masih setengah linglung ketika mendengar ketukan itu. Jadi, dia hanya memakai celana dalam wanita dan membukakan pintu. Apa? Cobra jelas kesal. Damian bertanya, sudah larut. Haruskah kita pergi mencari Williams sekarang? Cobra melihat waktu, iya. Ayo kita cari Williams. Damian bingung, apakah kamu pergi sendiri? Cobra menjawab, aku sudah lebih dari cukup. Biarkan saudara-saudaraku tidur sebentar lagi. Damian mulai ragu bahwa dia salah mendengar Cobra. Williams adalah seorang master, bisakah kamu menanganinya sendirian? Bab 887. Cobra memelototi Damian.
Apakah Anda berpikir bahwa saya ingin menangkap Zeke Williams seorang diri? Saya hanya perlu mengutip nama Drake. Apakah menurut Anda Williams akan menolak undangan kami ketika kami memintanya untuk bertemu Drake? Langkah kemarin seharusnya memberinya pelajaran, dia tidak akan berani melakukan upaya yang sia-sia. Damian masih merasa sangat tidak nyaman tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini akan baik-baik saja. Bahkan jika Cobra gagal, tim Asklepiusnya akan mendukungnya. Setelah 10 menit, mereka berdua sampai di gedung Transmedia. Penonton masih berkumpul di sekitar gedung. Mereka berdua hanya bisa sampai ke gedung setelah berusaha keras masuk ke kerumunan. Mata tajam Zeke menangkap pandangan mereka di antara kerumunan. Karena Count ada di sini, ini pasti ada hubungannya dengan 4 rumah tangga. Damian dan Cobra mendekati Zeke. Kerumunan yang mengobrol terdiam saat melihat mereka. Dua orang ini pasti pelakunya. Kerumunan ingin tahu tentang kekuatan yang telah dilakukan keempat rumah tangga untuk berurusan dengan Zeke Williams. Cobra meludah kasar, "Kamu Zeke Williams?" Zeke menjawab, "Benar. Apakah Anda yang merusak gedung saya kemarin?" Cobra mendengus, "Ambil itu sebagai hadiah selamat datang untukmu. Apakah kamu menyukainya? Selama kamu mengakuinya." Sepertinya 4 rumah tangga besar masih tidak menyadari kesalahan mereka. "Hei, Count, kalian harus memberiku kompensasi 50 miliar lagi," jawab Zeke. "Untukmu, minta maaf padaku dengan berlutut," Zeke menginstruksikan Cobra. Cobra merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di punggungnya ketika Zeke memelototinya. Namun, dia tetap memasang wajah tenang, "Aku tidak berlutut semudah itu. Aku Cobra, Antek Drake." Kerumunan terkejut mendengar nama Drake. Ya ampun, dia anak buah Drake. 4 keluarga besar benar-benar sesuatu. Mereka memiliki hubungan dengan Drake. Reputasi Drake sudah mapan. Saya pikir bahkan Master Williams harus mengakui kekalahan kali ini. Pemuda ini cukup sial menjadi sasaran Drake. Tapi Zeke tidak merasa takut. "Cobra. Apakah Cobra hanya memiliki satu mata? Kotoran." Cobra sangat marah dengan ejekan Zeke. Dia benci ketika orang lain mengejeknya karena hanya memiliki satu mata. "Williams, dengarkan aku baik-baik. Drake mengundangmu ke barat laut. Lebih baik kau diam dan ikuti kami ke sana. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya." Cara Cobra menekankan kata, "diundang," memicu diskusi panas di antara orang banyak. Zeke tersenyum tipis. "Kamu sebaiknya mendengarkan juga. Aku ingin kamu berlutut dan menebus kesalahanmu di sini selama 1 hari penuh." "Sialan, Williams." Zeke kehilangan kesabarannya dan mulai bergerak. Dia secepat kilat. Detik berikutnya, Zeke muncul di hadapan Cobra dan menendang kakinya. Retak, retak. 2 suara retak yang renyah terdengar saat tempurung lutut Cobra pecah akibat tendangan Zeke. Dengan plop, dia jatuh ke tanah. Persetan. Kerumunan tersentak kaget. Pria itu baru saja mengumumkan bahwa dia adalah kru Drake, dan pemuda ini masih berani bergerak melawannya. Dia pasti mencoba memprovokasi Drake. Dia benar-benar tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Damian memucat pada pergantian peristiwa. Dia mundur beberapa langkah dan berbaur dengan kerumunan. Orang ini punya nyali untuk menghajar anak buah Drake. Tidak diragukan lagi, dia akan menghajarku juga. Tapi semakin kasar dia terhadap orang-orang Drake, semakin baik. Dia hanya akan mati dengan kematian yang lebih tragis. Bab 888. Cobra merasakan sakit luar biasa yang berasal dari lututnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, dia menahannya dan tidak mengeluarkan suara. Dia menatap Zeke dengan tatapan mengancam. "Kamu sama saja sudah mati." Zeke hanya menjawab, "Tim Asklepius." "Apa itu? Kadanganmu jauh sekali, kan? Mereka tidak membantumu sekarang." Cobra mengutuknya, "Timku ada di klub malam Bintang Timur. Mereka bisa tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi, kamu masih punya 10 menit untuk meminta maaf, jika tidak, kamu akan mati." Jadi mereka ada di Eastern Star. Zeke tersenyum sinis dan mengeluarkan ponselnya. Dia memanggil Rossi dari organisasi pembunuh Necromancer. "Rossi, tolong bantu aku menyingkirkan sekelompok orang di Eastern Star." Rossi menjawab, "Lihat jam tanganmu." "Mengapa?" Zeke bingung. "Aku akan menyelesaikannya dalam waktu 5 menit.
Aku hanya sekitar sudut Eastern Star, jawab Rosie. Besar. Wajah Kobra memucat dalam sekejap. Mengapa saya memberitahu dia tentang keberadaan saudara-saudara saya? Ah, saya telah ditipu. Mereka semua terselip dari tadi malam. Saya pikir mereka masih tertidur lelap. Bagaimana jika mereka disergap? Kobra mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon anggota timnya. Zeke menendang telepon itu dari tangan Kobra, membuatnya hancur berkeping-keping. Kobra merasa sangat tidak berdaya sehingga dia benar-benar ingin menangis. Sial, aku mengacaukan waktu besar. Tunggu sebentar, aku seharusnya baik-baik saja. Williams baru saja datang ke Ateville, jadi dia seharusnya tidak memiliki banyak koneksi di sini. Alfred harus menjadi tulang punggungnya. Tapi dia hanyalah seorang preman yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh timku, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah beberapa pertimbangan. Hah. Sebaiknya kamu mulai mempersiapkan pemakaman untuk orang-orang yang kamu kirim ke Bintang Timur. Zeke tidak mengindahkannya dan malah melirik Damian, ambil pantatmu di sini. Damian tahu tidak ada tempat untuk bersembunyi, dia bergidik saat mendekati Zeke. Zeke berteriak, Anda harus memberi saya kompensasi 50 miliar untuk kerusakan yang telah Anda lakukan pada bangunan saya. Keluarlah untuk mengumpulkan dana. Saya akan membakar rumah keluarga Kaun jika Anda tidak bisa mendapatkan uang di dalamnya. Satu hari. Damian mencoba menawar. Transmedia hanya bernilai sekitar 30 miliar, mengapa Anda meminta kompensasi 50 miliar? Sebaiknya kau mulai. Aku akan mematahkan kakimu jika kau mengatakan sepatah kata lagi, teriak Zeke. Damian gemetar dan dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Orang ini benar-benar akan mematahkan kakiku. Hal pertama yang pertama. Saya perlu memberitahu tim Asklepios daripada mencoba mengumpulkan 50 miliar. Damian tidak memiliki kontak tim Asklepios, jadi dia hanya bisa pergi ke Bintang Timur secara langsung. Saya harap saya bisa tepat waktu. Sialan, Kobra. Anda telah menyeret saya ke dalam kekacauan ini. Klub Malam Bintang Timur hanya beroperasi pada malam hari. Semua pintu Bintang Timur terkunci. Itu sangat tenang. Anggota tim Asklepios tertidur lelap, berpelukan dengan pasangan wanita mereka dari malam sebelumnya. Para pengawalnya sangat baik sehingga mereka praktis kehabisan tenaga dari malam latihan yang berat. Tim tidak menyadari fakta bahwa Kobra menghadapi Zeke sendirian. Pada saat itu, sekelompok orang berpakaian hitam masuk ke klub tanpa pemberitahuan, melalui pipa ventilasi. Mereka adalah rekan Rosie dari grup Necro. Dia telah meminta beberapa anggotanya untuk datang ke sini untuk mengumpulkan informasi tentang distribusi anggota tim Asklepios. Dalam waktu 1 menit, 1 atau 2 anggota timnya telah menempatkan diri mereka di luar ruangan masing-masing anggota tim Asklepios. Ketika Rosie memberi mereka semua sinyal, mereka masuk ke kamar secara bersamaan, mengarahkan belati mereka berkali-kali ke jantung para pria yang masih di tempat tidur. Sebagian besar anggota meninggal dalam tidur mereka. Para pembunuh juga melumpuhkan wanita begitu cepat sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk menjerit. Namun, kecelakaan masih terjadi. Bab 889. Salah satu anggota tim Asklepios terlibat perkelahian dengan seorang pembunuh dalam perjalanan ke kamar mandi di tengah malam. Untungnya, Rosie White tiba tepat pada waktunya untuk mengakhiri pertarungan dengan tebasan cepat dari pisaunya. Perkelahian berakhir hanya dalam 5 menit. Mundur. Rosie memerintahkan sebelum mengirim pesan ke Zeke. Mereka semua mati. Sementara itu, di Transmedia, Zeke membaca pesan dari Rosie dan menoleh ke Kobra. Tetap berlutut selama 24 jam ke depan. Saat itu, dia berbalik dan menghilang ke kantor Transmedia. Saat Zeke menghilang dari pandangannya, Kobra mengeluarkan ponsel cadangan. Dia dengan cepat memutar nomor salah satu anggota tim Asklepios. Aku mengulitimu hidup-hidup setelah aku punya cadangan. Namun, tidak ada yang mengangkat teleponnya, tidak peduli berapa kali dia menekan nomor tersebut. Kenapa kamu masih tidur? Dia menggeram pada dirinya sendiri. Dia mencoba nomor lain, tetapi tidak berhasil. Kobra mulai panik. Apa yang sedang terjadi? Mereka seharusnya sudah bangun sekarang karena semua dering. Tiba-tiba, tatapan tajam Zeke muncul di benaknya. Tunggu sebentar. Maksudnya, bagaimana mungkin?
Ini baru 5 menit. Bahkan Drake tidak akan mampu memusnahkan seluruh tim Asklepios hanya dalam 5 menit. Dia mencoba memanggil anggota tim lain hanya untuk diabaikan sekali lagi. Oh, demi Tuhan. Cobra bisa merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Tim Asklepios mungkin sudah lama pergi. Bagaimana dia melakukannya? Cobra mencoba melarikan diri tetapi hanya bisa melakukannya dengan keempat kakinya karena tempurung lututnya yang patah. Tiba-tiba, pecahan kaca terbang dari jendela kantor, menancap di dada Cobra. Jika kamu melangkah lebih jauh dari itu, aku akan melemparkan satu lagi ke tengkorakmu, Zeke mengancam dari dalam kantor. Cobra tidak punya pilihan selain menyerah. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah Drake. Dengan tangan gemetar, dia memutar nomor Drake. Namun, Zeke Williams tidak terlalu tinggi dalam daftar sasaran Drake untuk memulai. Dia terus membersihkan busur favoritnya. Nama busur itu adalah bayangan berlumuran darah, karena telah berceceran dengan darah banyak orang yang telah jatuh sebelumnya. Panggilan Cobra menyentaknya dari trans. Dia menyeringai. Aku yakin dia punya kabar baik untukku. Dia menjadi lebih baik dalam hal ini. Dia mengangkat panggilan itu. Drake, aku punya kabar buruk, kata Cobra muram. Tim Asklepios telah jatuh. Mereka mematahkan kakiku dan memaksaku berlutut di depan kantor mereka. Dia pikir kamu bukan tandingannya. Drake, kamu harus membalas dendam untuk kami. Apa? Jantung Drake berhenti berdetak. Williams memusnahkan seluruh tim Asklepios sendirian. Tidak, jawab Cobra segera. Dia mengirim seseorang untuk membius para anggota sebelum membunuh mereka dalam tidur. Dia memutuskan untuk berbohong dengan harapan menutupi fakta bahwa dia telah berpesta dengan para anggota di bar sepanjang malam. Drake menghela napas lega. Aku tahu itu. Dia tidak akan bisa melakukannya sendirian. Dia menggunakan obat tidur. Kupikir dia lebih baik dari itu. Aku akan segera ke sana. Sampai jumpa, Drake. Kata Cobra, senang. Orang-orang Ateville terkejut mendengar bahwa Drake akan berkunjung. Pria itu selalu menjauhkan dirinya dari radar publik. Dia hampir tidak pernah tampil di depan umum di luar sarangnya. Tidak ada yang tahu bagaimana penampilannya karena tidak ada satupun foto dirinya yang beredar di masyarakat. Namun, hal yang berbeda kali ini. Dia tidak hanya akan tampil di depan umum, tetapi dia juga akan menunjukkan betapa kuatnya dia. Kesempatan seperti itu sulit didapat, dan semua orang ingin melihatnya sekilas. Mereka mulai merebut kamar hotel di dekat Transmedia untuk sedekat mungkin dengan Drake ketika dia tiba. Sementara itu, Cobra melirik tempurung lututnya yang patah saat dia mengatupkan rahangnya erat-erat. Tunggu saja, Zeke Williams. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu ketika saatnya tiba. Bab 890. Sementara itu, Damian Kaun bergegas ke klub malam Bintang Timur untuk mendapatkan bantuan. Dia masih dalam kegelapan tentang jatuhnya tim Asklepios. Dia menerobos pintu depan klub malam dan berlari menaiki 3 anak tangga tanpa henti. Tim Asklepios telah memesan seluruh lantai 3 bar untuk diri mereka sendiri. Koridor itu gelap dan sunyi, tidak ada yang tampak luar biasa. Damian menghela napas lega. Dia mengetuk salah satu pintu dengan keras. Yang mengejutkannya, tidak ada yang menjawab. Dia mencoba mengetuk lagi, hanya untuk bertemu dengan keheningan yang mati. Dia mengerutkan kening. Bukankah mereka harus waspada setiap saat? Kenapa mereka masih tidur? Dia mendorong pintu dengan ringan. Berderak. Pintu langsung terbuka. Bau darah yang berbau metalik memenuhi lubang hidungnya. Ruangan itu gelap gulita. Darah. Kenapa ada darah? Dia menyalakan lampu tanpa ragu-ragu. Adegan yang muncul di hadapannya membuat kulit kepalanya mati rasa. Seorang anggota tim sedang berbaring di tempat tidur dengan darah mengalir dari beberapa luka tusukan di tubuhnya, mewarnai spray dengan warna merah yang mengejutkan. Seorang wanita telanjang tergeletak tak bergerak di sampingnya. Damian tidak tahu apakah dia sudah mati atau hanya pingsan. Aku datang terlambat. Dengan berat hati, ia memaksakan diri untuk membuka pintu anggota lainnya. Semuanya juga mati, sama seperti yang pertama. Damian bisa merasakan keputusasaan mengambil alih pikirannya. Bagaimana semua pembunuh terbaik Drake bisa dimusnahkan begitu cepat? Bagaimana bisa Zeke Williams begitu kuat? Mereka terlalu meremehkan kekuatan Zeke.
Damian menyeret dirinya ke pintu depan bar dengan tangannya di dinding. Dia mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum keluar dari pintu untuk menenangkan perutnya yang bergejolak. Dia melompat ke mobil. Bawa aku ke rumah keluarga Zeli, perintahnya pada sopir. Sementara itu, di kediaman keluarga Zeli. Tiga tuan menjadi marah setelah mendengar berita itu. Tidak berguna. Benar-benar bodoh. Dia pergi untuk menantang Zeke Williams sendirian meskipun tahu seberapa kuat dia. Lihat harga yang dia bayar. Dia merusak semua rencana kita. Damian menghela nafas. Hentikan rengekan itu. Kita harus mengumpulkan 50 miliar secepat mungkin. Nyonya Moore menundukkan kepalanya karena kalah. Tidak 50 miliar lagi. 50 miliar terakhir sudah merupakan pukulan besar bagi keuangan keluarga saya. 50 miliar lagi akan menghancurkan. Master lainnya mengangguk setuju. Bahkan gunung yang terbuat dari emas mungkin tidak bernilai 100 miliar, apalagi keluarga kaya seperti mereka. Namun, Helen Zeli tampak tidak terpengaruh. Dia menginginkan uang. Konyol. Williams bilang dia akan membunuh kita semua jika kita tidak memberinya uang, kata Damian. Aku benar-benar berpikir dia serius tentang itu. Haha. Kenapa kamu begitu keras kepala? Helen bertanya. Kami lebih dari mampu untuk menghancurkannya. Kami terlalu mengabaikan kekuatan yang tersedia bagi kami. Damian mengerutkan kening. Pasukan. Maksudmu Drake? Kurasa dia tidak akan bisa sampai ke Ateville sebelum batas waktu yang diberikan Zeke kepada kita. Aku tidak sedang membicarakan Drake, kata Helen, menggelengkan kepalanya. Pikirkan itu. Zeke Williams memusnahkan separuh keluarga kita dan membunuh ratusan orang sekaligus. Ini kejahatan mutlak. Keadilan harus ditegakkan. Apakah menurutmu dia benar-benar kebal hukum?